Kebakaran besar ini terjadi tiba-tiba di kawasan wisata Jatim Park 3. Asap hitam membumbung tinggi berasal dari wahana rumah hantu di area belakang Jatim Park 3. Petugas pemadam kebakaran dengan cepat datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak menyebar. Api pertama kali muncul dari area rumah hantu karena berisi bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Belum diketahui penyebab dari kebakaran ini, namun dugaan sementara api dipicu korsleting listrik. Kurang lebih pukul 15.30 kejadian, kemudian kita panggil damkar di Kota Batu, 30 menit kemudian nyampe, 30 menit kemudian sudah bisa dipadamkan dengan baik. Saat ini tutup, tapi besok kita pastikan kita masih bisa buka kembali The Leicester Park karena memang yang terbakar hanya di satu area di rumah hantu saja, yang lainnya masih bisa kita kondisikan aman. Tak ada korban dalam kejadian ini karena saat api muncul, pengunjung berhasil dievakuasi dengan cepat dan area pun langsung ditutup. Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Warga berlarian panik berusaha menolong pasangan kekasih ini setelah keduanya merintih kesakitan dan berteriak. Sejumlah warga menyiram korban dengan air untuk meringankan luka bakar akibat air keras. Dari rekaman CCTV, pasangan kekasih ini terlihat dikuntit dua orang yang juga berboncengan. Kedua pelaku kemudian mengadang motor korban di Jalan Nusa Indah Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku langsung menyiramkan air keras hingga melukai wajah, kaki, dan tangan korban. Pelaku pun langsung putar balik dan kabur. Mukanya langsung menjerit, minta tolong, terus minta air gitu. Seketika itu mukanya melepuh gitu, baju pada sobek, pada melepuh baju. Kasus penyiraman air keras ini viral di media sosial dan sudah dilaporkan ke Polsek Cengkareng. Polisi kini memburu kedua pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Isi lemari dalam sebuah kamar apartemen di kawasan Senen, Jakarta Pusat digeledah aparat Polsek Kelapa Gading. Dari dalam lemari, polisi berhasil mengamankan ratusan lembar mata uang asing. Polisi menangkap 4 tersangka, seorang diantaranya wanita. Komplotan penipu ini beroperasi di Jakarta Utara dan sejumlah wilayah Indonesia. Menyasar lansia yang datang ke bank, para pelaku mengiming-imingi lansia untuk menukarkan uang rupiah mereka ke uang asing dengan nilai 2 kali lipat. Keempat tersangka masing-masing berperan sebagai sopir, pegawai bank gadungan, penukar uang, serta seorang yang berpura-pura menjadi orang asing. Kita adalah menyasar lansia yang mengalami mungkin lemah secara fisik, kemudian tidak ada pendampingnya untuk melakukan transaksi perbankan, maka kemudian itu didekati oleh korban, didekati oleh tersangka. Para pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Saya Reza Helmi, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, toko mainan di Pasar Pagi Tambora, Jakarta Barat terbakar. Sejumlah karyawan menangis melihat tempat kerja mereka ludes terbakar. Karyawan toko mainan menangis saat mengetahui ruko penjualan mainan tempat mereka bekerja ludes terbakar. Sementara warga panik berusaha membantu petugas untuk memadamkan api. Api berkobar di ruko semi permanen 2 lantai Pasar Pagi, Jalan Perniagaan Timur Tambora, Jakarta Barat, Selasa malam. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti plastik, kayu serta karet membuat api kian membesar.
Kebakaran berhasil dipadamkan setelah 17 unit mobil damkar dikerahkan. Ya, duga sementara karena memang di toko tutup ya, karena memang tidak operasi dan kemungkinan bukan awal ya dari listrik. Atas atau bawah gitu? Ya, dari bawah, jadi karena bahan sudah terbakar. Pemadaman sempat terkendala karena lokasi jauh dari sumber air. Kerugian ditaksir miliaran rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Berhati-hatilah saat memarkir mobil usai mengambil uang dari bank. Di Bekasi, Jawa Barat, ada seorang pria yang dibuntuti komplotan pencuri dengan modus pecah kaca mobil. Alhasil uang ratusan juta melayang. Dari kamera CCTV di Jalan Harapan Indah, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terekam dua pria mengamati situasi. Mereka mengawasi korban Ervin 36 tahun sejak mengambil uang dari bank. Pelaku membuntuti korban berbelanja di minimarket 50 meter dari bank. Dalam waktu singkat, pelaku memecahkan kaca jendela, uang 390 juta rupiah milik korban dibawa kabur. Sebenarnya dalam saat saya makan itu, pandangan saya itu fokus ke mobil sebenarnya. Agar ada kekhawatiran juga kan, karena ada uang banyak di dalamnya. Lalu tiba-tiba ada mobil Yakul yang masuk, Mas. Mobil Yakul itu mobil box, sehingga pandangan saya ke mobil itu terhalangi. Dan saat itulah pelaku beraksi. Kasus pencurian dengan kekerasan telah dilaporkan korban ke Mapolsek Tarumajaya. Korban berharap polisi segera menangkap pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. Geger, seorang perwira polisi ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian kepala di rumahnya di Kulon Progo, Yogyakarta. Polisi berpangkat Inspektur 2 ini diduga mengakhiri hidup dengan senjata api. Suasana duka menyelimuti rumah Ibda BS, Kanit Samapta Polsek Giri Mulyo Kulon Progo di rumah duka di Kapanewon Giri Mulyo Kulon Progo, Yogyakarta. Kematian Ibda BS mengagetkan warga karena ditemukan luka tembak pada bagian kepala. Sementara dekat tubuh korban didapati senjata api. Diduga Ibda BS yang dikenal berjiwa sosial sengaja mengakhiri hidupnya. Saya hidupnya sekarang sendirian, nggak ada temennya gitu. Terus bilang, loh kok nggak ada temennya, gimana Pak Bambang gimana? Pak Bambang katanya sudah meninggal dan bilang kalau pulangnya istilahnya pakai alatnya sendiri gitu katanya. Setelah melakukan olah TKP, jenazah Ibda BS dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY. Motif kematian bapak 3 anak belum diketahui. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo melaporkan. Pemirsa, pagi ini Paus Fransiskus menjumpai Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Kedatangan pimpinan Gereja Katolik Sedunia di Istana Negara disambut dengan upacara kenegaraan yang berlangsung di halaman Istana Merdeka. Di luar halaman istana ada puluhan undangan nampak berjubel mengikuti upacara kenegaraan penyambutan Paus Fransiskus. Dalam kunjungannya kali ini, selain berdialog dengan Presiden Joko Widodo, Paus Fransiskus juga akan berdialog dengan tokoh lintas agama. Paus Fransiskus merupakan pimpinan Vatikan ketiga yang mengunjungi Indonesia. Pertama, Paus Paulus VI pada 1970 dan Paus Yohanes Paulus pada tahun 1989. Ya pemirsa, hari ini Paus Fransiskus mengadakan kunjungan ke sejumlah tempat di Jakarta, diantaranya ke Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Untuk mengetahui bagaimana agenda Paus Fransiskus di Istana Negara, sudah ada Gisel Yanur Rahma. Gisel, selamat siang. Apa saja agenda di sana siang hari ini? Baik, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Pagi tadi baru saja Paus Fransiskus datang ke istana untuk menemui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dari pantauan kami, Paus Fransiskus bersama rombongannya ini memasuki kawasan Istana Negara pada pukul 9:30 pagi waktu Indonesia Barat. Adapun sejumlah menteri yang hadir yang turut mendampingi Joko Widodo dalam menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus, diantaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Agama Yakut Holil Koumas, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Sekretaris Negara
istana yang digunakan untuk menyambut kedatangan dari Paus, yakni Istana Merdeka dan juga Istana Negara. Dalam pembicaraan bilateral tadi pemirsa, masing-masing pemimpin ini didampingi oleh Menteri Luar Negeri, yang mana Paus menyampaikan rasa terima kasihnya atas keramatamahan yang diberikan masyarakat Indonesia atas kehadiran Paus ke Indonesia. Yang kedua, Paus menyampaikan bahwa perbedaan adalah sebuah anugerah dan setiap orang memiliki kekhasannya masing-masing. Dan juga Paus menekankan bahwa kita semua adalah bersaudara serta memiliki keragaman yang sangat luar biasa, juga dapat menjadi contoh dunia di mana keberagaman ini dapat menciptakan kehidupan yang damai. Pemirsa, pertemuan tadi berlangsung selama 1 jam dan selanjutnya Paus akan ke agenda selanjutnya, yakni pertemuan dengan anggota Serikat Yesus. Dan pemirsa, tentu kedatangan dari Paus Fransiskus ini sangat disambut kehadirannya oleh masyarakat Indonesia, khususnya para umat Katolik di Indonesia, karena pada besok Kamis 5 September ini Paus Fransiskus akan hadir melakukan misa kudus di Gelora Bung Karno dan juga Stadion Madia yang rencananya akan dihadiri mencapai 86.000 umat Katolik di Indonesia. Demikian, Reza. Baik, Gisel, terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, kedatangan Paus Fransiskus menjadi momen tak terlupakan bagi Irfan Wael dan Loerdus Wicaksono. Ada 2 bocah yang ikut menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Bandara Soekarno-Hatta. Irfan dan Loerdus diberi kenang-kenangan oleh Paus Fransiskus berupa rosario. Kedatangan Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, menjadi momen paling membanggakan bagi Irfan Wael dan Loerdus Wicaksono. Kedua anak asuh dari Panti Asuhan Vincentius Putra ini berkesempatan memberikan buket bunga kepada Paus Fransiskus setibanya di Bandara Soekarno-Hatta. Mau bawa buket bunga buat Paus, gimana perasaannya? Nantinya mau disimpan atau gimana rosarionya? Buat apa? Buat doa. Paus Fransiskus membawa pesan kesederhanaan sangat kuat. Selain menggunakan pesawat komersil, Paus Fransiskus memilih menggunakan mobil operasional yang banyak digunakan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Paus yang duduk di kursi depan tak segan membuka kaca jendela untuk menyapa warga yang menyambutnya. Kesederhanaannya juga terlihat saat Paus Fransiskus memilih menginap di Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan dan bukan di hotel berbintang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Iya, kesederhanaan Paus Fransiskus memang patut dicontoh. Sementara itu, pemirsa, setelah heboh mengenai Kaisang dan Erina serta istrinya ini memang diduga menaiki pesawat jet pribadi. Kini giliran menantu dari Presiden Jokowi, ada Bobi Nasution serta keluarganya yang disorot warganet karena menggunakan pesawat pribadi. Bobi mengaku pesawat jet pribadi disewa menggunakan dana pribadi. Foto-foto wali kota Medan Bobi Nasution naik pesawat jet pribadi beredar di media sosial. Menantu Presiden Joko Widodo ini bersama keluarga turun dari jet pribadi dikawal beberapa orang menggunakan payung. Saat dikonfirmasi, Bobi mengakui jet yang ditumpangi bukan miliknya, melainkan sewa. Bobi menegaskan bersedia diperiksa tanggal, jam, dan siapa pemilik pesawatnya. Ia juga memastikan uang sewa pesawat jet tidak menggunakan APBD dan mempersilahkan mengecek asal uangnya. Seperti itu silakan dicek, silakan di cross check, diperiksa apakah ada pakai uang dari APBD, apakah ada uang korupsi. Yang pasti saya sampaikan tidak, saya bisa pastikan, saya bisa declare bukan dari situ. Sebelumnya, warganet mengkritik Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono yang menggunakan pesawat jet pribadi. Kaisang bahkan dilaporkan sejumlah pihak ke KPK atas dugaan gratifikasi meski ia bukan penyelenggara negara, namun ia merupakan putra bungsu presiden. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Informasi berikutnya, kemarau panjang area persawahan di Nganjuk, Jawa Timur mengalami kekeringan. Sementara itu petani cabai di Surabaya gagal panen karena tanaman cabai mati kekurangan air. Tanaman padi ini bukan ditanam di area persawahan, namun ditanam di dasar Waduk Perning Nganjuk, Jawa Timur.
Meski waduk Perning mengering, masih terdapat lumpur dan sisa-sisa genangan air di dasar waduk. Para petani justru memanfaatkan endapan lumpur di dasar waduk untuk menanam padi. Apalagi pada musim kemarau panjang ini, ratusan hektar area persawahan kering kerontang dan tidak bisa ditanami padi. Kondisi ini mengakibatkan banyak petani yang memilih berhenti menggarap sawah, menunggu musim hujan tiba. 6 bulan 6. Sejak bulan 6, ya, nggak ada airnya? Ya, nggak ada airnya, sudah habis. Biasanya ini dipakai untuk ngairi sawah di desa mana saja, Pak? Di Gundang Wetan, Jati Kalen, di Ngasem. Kemarau panjang juga membuat petani cabai di Made, Surabaya gagal panen, hingga mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Seharusnya panen, tapi suasana gini ya nggak panen, Mas. Ya nggak bisa kembali, dananya itu mati semua. Ini sudah berapa kali panen sebelumnya? Hanya 2 kali, Mas, langsung mati. Langsung mati? Langsung mati. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, sempat alami darurat sampah dengan tata kelola yang tepat, Banyumas kini menjadi daerah percontohan terbaik dalam mendaur ulang sampah, bahkan hingga membuka lapangan pekerjaan bagi lebih dari 1.000 orang. Sampah hampir menjadi masalah di setiap kota. Pengelolaan sampah yang tepat bisa menghasilkan nilai ekonomis, seperti di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sebelumnya sampah dikelola kelompok swadaya masyarakat. Sampah yang sudah dikelola kemudian dikirim ke puluhan tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST, salah satunya di Kedung Randu. Di sini sebanyak 21.000 ton sampah per hari berhasil dikelola. Sampah organik dan anorganik dipilah dan dicacah menggunakan mesin. Sampah yang organik dijadikan pakan maggot. Nanti bisa digunakan untuk pakan ternak, pakan burung, pakan ikan, dan lain sebagainya. Sisanya bisa dijadikan untuk pupuk organik, yaitu kompos. Dengan pengelolaan sampah yang tepat, kini daur ulang sampah di Banyumas berhasil membuka lapangan kerja. Timbulan sampah yang ada di Banyumas per hari 550 sampai dengan 650 ton per hari. Kemudian dari pengelolaan sampah ini, tenaga yang terserap antara 1.200 sampai dengan 1.500 tenaga kerja. Sementara untuk sampah low value yang sebagian besar berupa plastik, diolah menjadi genteng plastik, RDF mengganti batu bara, dan paving block yang dijual dengan harga Rp160.000 per meter. Saat ini Kabupaten Banyumas menjadi percontohan nasional dalam mengelola sampah. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi melaporkan. Berpura-pura tukar uang 2 WNA menghipnotis pemilik toko di Cilacap, Jawa Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di seputar iNews Siang. Pemirsa, diduga mabuk, seorang pengendara motor menabrak salon di Surabaya. Penabrak luka-luka terkena pecahan kaca. Pengendara motor melaju kencang menabrak salon di Jalan Kutisari, Surabaya. Sepeda motor dan etalase salon rusak. Pemotor Suntoro pingsan akibat luka di bagian kepala. Pemilik dan karyawan salon selamat karena salon belum buka. Kasus kecelakaan diselesaikan secara kekeluargaan. Berpura-pura menukar uang 2 WNA menghipnotis pemilik toko di Cilacap, Jawa Tengah. Kedua pelaku menguras uang dari laci toko. 2 pria WNA masuk ke toko sembako di Cilacap, Jawa Tengah. Awalnya kedua pelaku membeli minuman. Saat pembeli lain datang, keduanya pergi. Namun saat toko sepi, kedua pelaku masuk lagi dan berpura-pura menukarkan uang pada wanita pemilik toko. Saat itulah kedua pelaku menghipnosis korban dan menguras uang dari laci toko.
Pemirsa, audisi ajang pencarian bakat Indonesian Idol di kota Surabaya, Jawa Timur berlangsung meriah. Ribuan peserta audisi dari berbagai wilayah di Jawa Timur dan luar daerah dengan antusias mengikuti audisi bergengsi Indonesian Idol Season 13. Audisi Indonesian Idol 2024 yang digelar selama 2 hari berlangsung meriah serta dihadiri ribuan anak muda dan berbagai kalangan masyarakat. Digelar di Kampus 3 Universitas Widya Mandala Hall Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur, para peserta audisi menunjukkan talentanya masing-masing di bidang tarik suara. Persiapan audisi yang pasti saya ambil olah vokal supaya lebih maksimal. Terus habis itu kita juga menyiapkan mental, lagu, kesehatan paling penting. Indonesian Idol ini sangat ini ya, melihat bakat banget ya. Kayak benar mencari kualitas yang terbaik banget. Pada hari kedua, pelaksanaan audisi di Kota Pahlawan ini sudah lebih dari 1.500 kontestan terdaftar dari berbagai kota di Indonesia yang begitu antusias dengan penyelenggaraan ini. Untuk Indonesian Idol audisi di Surabaya ini antusiasnya cukup besar ya selama 2 hari ini karena lebih dari 1.500 juga udah terdata di kita, jadi antusiasnya cukup besar sih kali ini. Setelah sekian lama kita juga nggak ngelakuin audisi juga kan yang besar juga. Para peserta yang lolos audisi nantinya akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti tahap seleksi lanjutan sebelum memasuki babak spektakuler. Tim Liputan iNews melaporkan. Kawasan Masjidil Haram di Mekah diguyur hujan badai. Jemaah umroh diingatkan berhati-hati. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di seputar iNews Siang. Dalam beberapa hari terakhir, kawasan Masjidil Haram di Mekah diguyur hujan badai. Pemerintah Arab Saudi memperingatkan jemaah umroh untuk mengantisipasi hujan badai yang diperkirakan masih akan terjadi beberapa hari ke depan. Hujan deras mengguyur kawasan Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi di tengah sedang berlangsungnya sholat Isya berjamaah. Mengenakan kain ihram, sejumlah jamaah pria bertahan di bawah guyuran hujan dan tetap mengikuti sholat Isya berjamaah hingga selesai. Pekan lalu, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan peringatan adanya hujan badai yang diperkirakan akan terjadi selama sepekan. Kawasan Mekah salah satunya yang diperkirakan akan diguyur hujan lebat. Sementara Madinah diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas lebat dan ibu kota Arab Saudi Riyadh diperkirakan mengalami hujan ringan. Ada ratusan emak-emak dari muslimah bersolawat mengikuti senam sendi Fiostin di Sidoarjo, Jawa Timur. Kegiatan ini untuk memberikan edukasi pentingnya kesehatan sendi di usia lanjut. Ratusan mama dari muslimah bersolawat ini tampak antusias mengikuti senam sendi yang digelar di area Ruko KNV Sidoarjo, Jawa Timur. Para peserta ini juga bersolawat bersama. Terima kasih PT Paros yang sudah melibatkan kami dari Poltekkes, Kemenkes Surabaya untuk membantu pelayanan kesehatan secara gratis. Dan Fiostin dari Paros yang sudah peduli dengan kesehatan. Memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-49 ini juga dimeriahkan dengan lomba senam, bazar UMKM hingga pemeriksaan gula darah gratis. Event ini bertujuan untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pentingnya menjaga kesehatan. Manusia nomor 1 adalah kaki. Kalau tidak olahraga, kakinya akan tidak kuat. Kegiatan semakin semarak dengan adanya hadiah berupa sepeda, mesin cuci hingga lemari es. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Timnas Indonesia gelar latihan jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi Kamis malam yang disiarkan langsung di RCTI. Informasi ini akan mengakhiri jumpa kita siang ini. Saya Reza Helmi bersama tim yang bertugas. Tetap semangat dan sampai jumpa.